hukum. Ya, ini hukum, bukan sesuatu yang purno, yang apa enggak. Ini hukum. Ketika kita berbicara tentang hukum mengeluarkan air mani dengan tidak dalam sebuah pernikahan, dengan tidak dalam hubungan suami istri, ya, maka mazhab Syafi'i secara mutlak mengatakan haram. Mazhab Syafi'i secara mutlak mengatakan haram. Kenapa mutlak mengatakan haram? Karena itu bagian dari apa namanya? Iqtirab zina, mendekatkan diri kita dengan sesuatu zina atau sesuatu yang tidak baik, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dan itu kalian sudah masyhur dengan pendapat ini, ya. Cuma yang kedua adalah pendapat dari ulama-ulama kontemporer sekarang, ya. Dulu ulama ini, dulu kalau tidak salah, kalau tidak Ibnu Taimiyah itu Ibnu Hazm atau Ibnu Qayyim, ada ulama dulu juga yang berpendapat bahwa diperbolehkan ketika kita khawatir untuk terjerumus pada perbuatan zina. Kasarnya, ngomong kasarnya ya, daripada jajan, ya, mending itu. Ya, ini disebut dengan akhafud dzararain, mengambil sesuatu yang lebih ringan. Ya, kalian tugas ke mana? Yang paling jauh. Itu paling jauh. NTT. Atau mau nggak ngerti atau gimana? Kalian pakai seragam. Saya tahu. Kemudian ada yang datang, Mas, gimana? Berat kan? Sabun. Pusing. Berat, gitu kan? Berat. Ini real saja kita. Pengalaman nih Mas Budi. Lalu bagaimana Ustaz ketika Sabun. kalau kita apa namanya? Sebenarnya kalau kita bahasa kita, kalau hasrat kita itu keluar, itu kan sebenarnya selesai kabarnya. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh kita melakukan itu dengan catatan itu akhafud dzararain. Kita mengambil dua hal yang lebih ringan antara zina dengan itu, ringanan itu udah ambil ini. Ya. Terus tadi ngomong Ustaz, kalau mazhab Syafi'i kenapa enggak boleh? Masuk akal mazhab Syafi'i. Dengerin ya. Mazhab Syafi'i itu masuk akal. Mazhab Syafi'i kenapa enggak memperbolehkan orang yang sendiri? Karena sebenarnya hasad itu akan keluar sendiri saat kalian hidup. Ya. Kalau kalian tidak orang yang hyper, ya, pandangan matamu terjaga. Sebenarnya ini kita bicara orang normal ya. Pandangan matamu terjaga, nggak suka nonton video porno. Itu sebenarnya hasrat kalian itu bisa keluar ketika kalian tidur, yang disebut dengan mimpi basah. Karena itu akan keluar sendiri dan akan tenang sendiri. Ya, jadi nggak usah ditenangkan sama diri kalian. Tubuh kita akan menenangkan dirinya sendiri, gitu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita ikut mazhab yang kedua tadi, boleh kita memilih itu dengan catatan akhafud dzararain, memilih di antara dua hal yang berbahaya. Pendapat yang ketiga, saya harus jelaskan karena ini fikih. Pendapat yang ketiga, melakukan hal itu boleh karena hukum air mani seperti air ludah untuk mengeluarkan. Kalau kita mengeluarkan air ludah bisa kapan saja, kita mengeluarkan air mani juga bisa kapan saja. Ini pendapat yang ketiga. Tapi pendapat yang ketiga ini banyak dikenal oleh para ulama. Ya, tapi yang saya omongkan karena kalau saya nggak omongkan, saya mau menyimpan. Karena apa? Karena pendapat yang ketiga ini dasarnya juga kuat, gitu. Dasarnya juga kuat bahwa keharaman dalam agama itu kan zina, betul kan? Yang haram itu kan zina, melakukan hubungan dengan orang lain, gitu. Sehingga ketika itu kita lakukan dengan diri kita sendiri,
tidak masuk dalam ikhtilah, tidak masuk dalam muqaddimah zina, atau tidak masuk dalam zina, maka itu diperbolehkan saja. Ya, tapi gara-gara saya ngomong kayak gini, jangan langsung milih yang boleh secara mutlak. Orang-orang kalian kan mikirnya sukanya yang ringan-ringan. Ya, saya hanya katakan kalian punya ukuran diri kalian masing-masing. Ya, ukurlah diri kalian masing-masing. Ya, pokoknya saya cuma pesan jangan jajan. Kalau jajan es nggak apa-apa, jajan cilok nggak apa-apa. Masih ada 2 slot lagi. Jangan. Mending itulah. Kalau mau ngomong mending, ya mending itu, mending menangani daripada zina. Gitu. Kalau itu sebenarnya kalau itu hatinya bersih, hatinya itu mata antum terjaga, nggak terlalu banyak melihat maksiat. Ya seperti tadi Madzhab Syafi'i tadi, tubuh kita akan mengeluarkan sendiri tanpa kita suruh. Ya. Dan masya Allah ya, rasanya, mohon maaf ya, harus saya ceritakan ya, rasanya keluar sendiri dengan dikeluarkan itu lebih enak keluar sendiri. Karena apa? Karena kita tidak memaksa tubuh kita untuk melakukan itu, tapi secara alami tubuh kita yang mengeluarkan itu. Ya, itu sebenarnya ya karena kita ini kan kemana-mana melihatnya udah bening-bening, jadi ada mau ikut pendapat yang pertama itu kayaknya kalau kalian tuh nggak yakin saya bisa alami gitu, nggak alami gitu. Ini harus non alami ya. Umat Ustaz alami. Paham ya? Nah, ini secara fikih harus saya jelaskan seperti itu tentang perbedaan dalam hal ini. Baik, cukup. Baik.